Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM 2005009745052. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep game edukasi MyTrash. Yang pertama ada pendahuluan. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi semakin maju dan modern, terutama pada perkembangan teknologi game. Game juga menjadi salah satu hal dalam kegiatan keseharian kita, dan merupakan salah satu hiburan yang disukai oleh semua kalangan, baik dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa. Oleh karena itu, game juga terkadang digunakan sebagai media pembelajaran dalam pendidikan. Dalam hal ini, penulis ingin membuat konsep game edukasi mengenai pengelompokan sampah. Hal itu nantinya dapat memberikan manfaat, yaitu dapat memudahkan dalam proses daur ulang nantinya. Selanjutnya, mengenai pembahasan konsep game ini akan dijelaskan dan dijabarkan pada slide selanjutnya. Sebelum memasuki pembahasan mengenai konsep, pertama kita akan mengetahui pengertian game dan pengertian game edukasi. Yang pertama ada pengertian game. Pengertian game yaitu secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris, adalah permainan. Dengan bantuan teknologi, kini game dapat diartikan secara lebih luas lagi. Jadi, secara istilah, pengertian game adalah permainan yang diprogram pada suatu perangkat yang dapat dijalankan secara offline maupun online. Game sendiri juga terdiri dari beberapa jenis. Selanjutnya ini ada pengertian game edukasi. Menurut Prensky 2012, game edukasi adalah game yang didesain untuk belajar. Game edukasi gabungan dari konten edukasi, prinsip belajar, dan game komputer. Game berjenis edukasi ini bertujuan untuk memancing minat-minat belajar anak terhadap materi pelajaran yang disajikan. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan mengenai konsep game edukasi MyTrash. Yang pertama ada konsep dasar. Game MyTrash ini memiliki konsep dasar game edukasi mengenai pengelompokan sampah. Pada aplikasi game ini memiliki dua button atau menu utama, yaitu menu belajar dan menu bermain. Untuk penjelasan mengenai menu-menu lebih detail, akan dibahas pada slide selanjutnya, yaitu pada slide desain UI dan visualisasi. Dan di samping sebelah kanan ini merupakan tampilan dari halaman menu belajar dan bermain. Sebelum kita memasuki pembahasan mengenai UI dan visualisasi, kita akan membahas perancangan game. Berikut beberapa tahapan dalam perancangan dan pembuatan game. Yang pertama ada basic idea atau gagasan dasar ide pembuatan game yang tidak luput dari sorotan pemikir terhadap penentuan tema game, genre, judul, serta sistem permainan. Selanjutnya ada storyline atau alur cerita yang dibuat untuk memahami sebuah permainan dan memudahkan dalam penyusunan game tersebut. Selanjutnya ada grafik. Dalam game ini tidak lepas dari pembuatan karakter, rintangan, dan latar. Dan selanjutnya ada sound. Sound dalam game ialah media yang membuat suatu game menjadi lebih menarik. Biasanya, sound dalam game mengacu pada situasi di game tersebut. Kemudian selanjutnya ada kontrol. Kontrol game juga menjadi hal yang patut diperhatikan karena kontrol yang baik akan mempermudah pemain dalam menjalankan game. Selanjutnya ada play mode. Play mode merupakan suatu rancangan bermain dalam bentuk konsep. Hal ini tidak jauh dari penerapan tampilan serta tata cara bermain. Selanjutnya, desain UI dan visualisasi. UI adalah bagian dari UX yang berupa tampilan visual desain sebuah sistem. Tampilan tersebut memungkinkan pengguna terhubung dan berinteraksi dengan suatu produk. Selain berfungsi sebagai penghubung, UI juga berfungsi untuk memperindah tampilan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Namun, tidak hanya harus indah, UI juga harus mudah digunakan atau user-friendly. Selanjutnya ini memasuki pembahasan mengenai tampilan aplikasi.
Yang pertama ada tampilan awal. Pada menu awal ini terdapat button Start Now untuk melanjutkan masuk ke dalam halaman selanjutnya. Nah, gambar di atasnya ini merupakan tampilan dari desain aplikasinya. Dan yang kedua, pada halaman kedua ini terdapat dua button, yaitu button belajar dan button bermain. Dalam button belajar berisi mengenai materi-materi singkat, dan untuk button bermain berisi dua game yang dapat dimainkan. Selanjutnya adalah tampilan button belajar. Dalam tampilan button belajar ini berisi materi singkat mengenai informasi tentang sampah seperti penjelasan singkat, jenis-jenis sampah dan tempatnya, dan juga manfaat memilah sampah. Nah, di samping kanan ini merupakan tampilan dari UI button belajar. Di sini ada materi singkatnya, kemudian ada jenis-jenis sampah dan tempatnya. Di sini ada materi sampah apabila sampahnya berwarna hijau, merupakan sampah yang berfungsi menampung sampah organik yang mudah terurai. Misalnya sisa-sisa makanan, bahan makanan mentah, dedaunan kering, dan kotoran hewan. Dan selanjutnya ini masih dari tampilan button belajar. Di sini ada jenis sampah, tong sampah yang berwarna kuning, biru, abu-abu, dan merah. Tong sampah yang berwarna kuning ini adalah tempat sampah anorganik yang berupa sampah seperti kaleng, plastik, dan styrofoam. Jika diolah dengan cara yang tepat, sampah anorganik bisa menjadi produk daur ulang atau bahan baku kemasan baru yang lebih ramah lingkungan. Kemudian tong sampah yang berwarna biru. Tempat sampah berwarna biru bermanfaat untuk menampung sampah kertas untuk mempermudah daur ulang. Biasanya kertas-kertas yang sudah dikumpulkan diolah menjadi bubur kertas lalu kembali dicetak menjadi kertas yang siap pakai. Dan untuk tempat sampah yang berwarna abu-abu, jenis tempat sampah ini memang jarang dijumpai di tempat umum. Padahal fungsi dan tempat sampah abu-abu ini sangat penting untuk menampung sampah jenis residu atau ampas. Misalnya seperti popok bayi bekas pakai, pembalut bekas, dan permen karet. Dan untuk tong sampah yang berwarna merah digunakan untuk menempatkan sampah berupa pecahan kaca, bahan kimia, komponen elektronik, serta bahan berbahaya dan beracun. Selanjutnya ini juga masih dari tampilan button belajar. Ini ada materi mengenai manfaat memilah sampah. Beberapa di antaranya yaitu membantu mengurangi tumpukan sampah yang biasanya rentan mengganggu kenyamanan lingkungan. Tumpukan sampah yang berlebihan kerap menutupi lajur jalan sehingga mengganggu pengguna jalan raya. Selanjutnya, manfaat selanjutnya memilah sampah yaitu meminimalisir polusi udara akibat bau tak sedap sampah atau asap yang berasal dari kebiasaan membakar sampah. Manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan nilai ekonomi sampah karena bisa menghasilkan produk daur ulang yang laku diperjualbelikan. Selanjutnya adalah tampilan button dari bermain. Button bermain terdapat dua games yang dapat dimainkan, yaitu games pilah sampah dan juga games tangkap sampah. Nah, di sampingnya ini merupakan tampilan dari menu game pilah sampah. Pada game pilah sampah ini, pemain harus meletakkan sampah sesuai dengan tempat dan fungsi tong sampah. Tong sampah sendiri sudah dibedakan berdasarkan warna dan fungsinya. Game ini juga terdapat timer dan juga skor. Cara bermainnya, sama-sama ini kita tarik dan kita masukkan sesuai warna dan fungsinya. Misal, sampah plastik kita taruh di tong sampah yang berwarna hijau, dan untuk sampah elektronik kita tarik dan kita masukkan ke tong yang berwarna merah. Dan begitu seterusnya cara bermainnya. Selanjutnya ini adalah tampilan menu game tangkap sampah. Pada game ini pemain harus menangkap sampah yang berjatuhan dengan cara menggerakkan tong sampah ke kanan dan ke kiri. Dalam game ini juga terdapat time dan juga skor. Selanjutnya ada kesimpulan.
Berdasarkan laporan perancangan konsep game yang berjudul Maitreya yang telah dibuat, dapat ditarik kesimpulan bahwa game ini berkonsep game edukasi, di mana game ini mengedukasi kita akan pentingnya kita dapat memilah sampah berdasarkan fungsinya. Selain itu, memilah sampah juga memiliki manfaat. Salah satunya yaitu membantu mengurangi tumpukan sampah yang biasanya rentan mengganggu kenyamanan lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.